Menyimak diskusi Pak Fahri Hamzah di sebuah channel politik, saya kok jadi kesengsem ya. Sekarang seperti banyak pasang badan untuk Pak Jokowi. Sepertinya dia tahu selama ini langkahnya salah. Dan dia ingin membenahi kesalahan yang sudah lalu. Dalam waktu setahun 7 bulan, Pak Jokowi itu masih punya setahun 8 bulan. Masih banyak yang bisa dia lakukan bagi Republik ini. Tapi kita repotnya yang begini-begini, ributnya yang begini-begini. Kasihan rakyat dan kasihan Pak Jokowi. Harusnya dia bisa konsentrasi untuk mengeksekusi begitu banyak. Hari ini Kepres tentang perpindahan ibu kota ditandatangani oleh beliau. Bahwa mulai 2024 tidak ada lagi yang namanya ibu kota Jakarta. Itu harusnya kita fokus ke sana, kita membahas gitu, karena setahun 8 bulan itu lebih lama dari masa jabatan Pak Habibie yang menyelamatkan transisi Republik kita, yang gara-gara itu saya sebenarnya pernah mengusulkan Pak Habibie dapat hadiah Nobel. Sejak dideklarasikannya Pak Anies sebagai bakal capres oleh Nasdem, parpol koalisi pendukung pemerintah itu ikut-ikutan berakrobat politik. Akibatnya kerja-kerja pemerintah lumayan terganggu. Pak Fahri mengingatkan agar kegaduhan dihentikan. Jangan sampai parpol-parpol pendukung pemerintah melupakan tugas utama mereka menuntaskan jabatan presiden hingga 2024. Karena tantangan saat ini sangat berat. Jangan biarkan presiden sendirian bekerja sampai menyerahkan jabatan ke presiden berikutnya. Kalau mau kita amati, hanya PDIP yang relatif tidak berisik atau berakrobat politik untuk 2024. Soalnya menteri dari PDI Perjuangan bukan petinggi yang langsung day to day mengurus kebijakan partai. Sementara partai lainnya berkecimpung di sana. Yang menjabat ketua partai sekaligus menteri ada Pak Zulkifli Hasan. Dia ketua umum Partai Amanat Nasional. Ada Pak Prabowo, Ketua Umum Gerindra. Ada Pak Erlangga Hartarto yang menjabat Ketua Golkar. Belum menteri yang lain menduduki posisi struktural di partai masing-masing. Apa yang disuarakan Pak Fahri perlu untuk kita gelorakan. Wah, malah kayak mempromosikan partainya Pak Fahri ini, Partai Gelora. Tapi memang penting sekali, sehingga kerja pemerintah tidak terganggu isu-isu yang remeh, tidak produktif, dan kita abai pada ancaman global. Misalnya isu remeh yang kemudian elit sibuk mengurusi, ada koalisi Gerindra PKB, koalisi Indonesia Bersatu, kemudian isu siapa bakal capres yang bakal diusung mereka. Apalagi para menteri ikut nimbrung tentang utang piutang Pak Anies ke Pak Sandiaga. Ada perumpamaan yang sepadan disampaikan Pak Fahri. Masa jabatan pemerintah masih 1 tahun 8 bulan yang akan berakhir. Dan durasi itu lebih lama dari pemerintahan Pak Habibie yang hanya 1 tahun 7 bulan. Saat itu malah masa transisi, butuh kekompakan. Kalau waktu itu para menteri zaman Pak Habibie banyak berakrobat politik, entah apa kita masih berada di negara yang sama. Pak Habibie mampu mengantarkan peralihan pemerintahan dengan baik. Dalam penilaian Pak Fahri yang menonjol bekerja keras hanya Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Idealnya para menteri bahu-membahu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi negara. Tantangan besarnya seperti menjaga pertumbuhan ekonomi, menghadapi gugatan WTO soal larangan ekspor beberapa hasil alam, kelangkaan minyak, menyiapkan infrastruktur, sampai pembangunan IKN dan sebagainya. Ujung tombak parpol yang diharap bisa banyak membantu selain PDIP adalah Gerindra. Dua partai ini memiliki kendali besar, bukan hanya di tingkat kementerian, tetapi juga pada partai lainnya. Kedua parpol ini bisa memerintahkan kadernya menjaga konsolidasi sampai akhir masa jabatan.
Sumber pertama yang kemudian partai berkurang konsentrasinya, munculnya Anies sebagai bakal capres. Ini yang menarik partai lain menggerakkan seluruh sumber dayanya, melakukan hal yang sama. Terbukti koalisi perubahan yang sudah duluan berakselerasi tidak berkembang sama sekali. Gerindra dan PKB, meski sudah meresmikan sekretariat bersama, juga belum memutuskan siapa kandidat capres dan cawapresnya. Malah, PKB sudah menggelar istimewa ulama. Tetap saja, belum ada kesepakatan bersama Gerindra. Adapun Koalisi Indonesia Bersatu, perkembangannya tidak jauh berbeda. Baik Golkar, P3, dan PAN sudah mengadakan silaturahmi nasional. Tetapi, siapa yang akan didukung? Tetap menunggu tokoh yang di-endorse Pak Jokowi. Kalau memang begitu, idealnya partai politik pendukung pemerintah fokus kembali bekerja memikirkan rakyat. Jangan biarkan masyarakat pontang-panting menghadapi masalah sendirian. Contohnya, ya minyak kita yang tiba-tiba menghilang di pasaran. Pak Zulkifli yang harusnya lebih fokus mengurus hal ini, terlihat gagap menutup kelangkaan minyak, termasuk juga kelangkaan beras. Masa harus presiden yang harus turun tangan lagi? Meski beberapa pihak ragu, apakah benar Pak Fahri berbalik badan mendukung Pak Jokowi? Tapi kali ini suaranya memang penting dijalankan. Bisa jadi Pak Fahri menyesal. Dulu waktu di PKS tidak mampu melihat bahwa Presiden Jokowi bekerja sungguh-sungguh demi negeri ini. Tidak mampu melihat atau memang komunitasnya pembenci Pak Jokowi. Makanya suara yang keluar jadi negatif. Beberapa orang melihat titik balik Pak Fahri sewaktu menerima penghargaan Bintang Mahaputra Nararia yang menyelesaikan jabatannya tanpa jeda sebagai wakil rakyat. Bersama Pak Fadlizon, keduanya menerima penghargaan di Istana Negara. Atau ketika peresmian bendungan Beringin Sila di Utan Sumbawa, NTB, di tanah kelahirannya itu, kini ada bendungan yang mengairi lahan pertanian di sana. Mungkin hati kecilnya terketuk. Di NTB dalam pemilu 2014 dan 2019, Pak Jokowi kalah. Namun, tetap dipikirkan oleh Presiden. Walaupun banyak yang meragukan kesungguhan Pak Fahri ini, tidak ada salahnya kita berbaik sangka. Semoga di akhir masa jabatan Pak Jokowi, Pak Fahri akan turut mengawal akhir jabatan dengan baik. Menariknya untuk Partai Gelora sendiri, sampai sekarang belum banyak bicara siapa kandidat presiden yang akan diajukan. Yang jelas, Pak Fahri banyak menyorot negatif atas pencalonan Pak Anies Baswedan. Bisa jadi, kemungkinan Partai Gelora turut bergabung ke koalisi perubahan kecil sekali. Ditambah di sana ada PKS, parpol yang sudah jadi masa lalunya Pak Fahri. Atau jangan-jangan Pak Anies tidak didukung karena ada PKS-nya ya? Kita lupakan saja itu. Yang jelas bagi partai politik pendukung pemerintah, ayo kembali fokus bekerja. Masa jabatan menteri kalian masih 20 bulan. Masih ada waktu menyelesaikan target yang diberikan oleh Pak Jokowi. Memang target itu diberikan Pak Jokowi, tapi yang akan merasakan adalah kami-kami ini, masyarakat di berbagai penjuru tanah air. Biarkan politik gaduh, berisik, ribut untuk mereka yang masih memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan bangsa dan negara ini. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia berikutnya. Salam sedulur kendel, sedulur Widya. Salam.